like you did sometimes, seeing eyes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang usaha dan daya. Kita lihat pada gambar di mana seseorang mendorong dan seseorang menarik benda. Di mana usaha dan daya merupakan materi IPA kelas 8. Yang kita bahas yaitu pertama usaha dan kemudian daya. Usaha daya merupakan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 8 semester ganjil. Sebagai pengantar, yang pertama yaitu konsep usaha atau disebut juga kerja. Dalam fisika, kata usaha memiliki pengertian yang berbeda dengan pengertian dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, usaha diartikan sebagai segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia. Sedangkan dalam fisika, khususnya ilmu pengetahuan alam, usaha didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu benda yang menyebabkan benda tersebut melakukan perpindahan atau berpindah posisi. Di mana dirumuskan sebagai berikut. Usaha yang dilakukan oleh gaya tetap atau yang disimbolkan dengan F. Gaya tetap sama dengan hasil kali atau dot produk atau boleh disimbolkan kalinya itu titik ya, dot produk antara gaya dan perpindahan. Gaya tadi F dengan perpindahan S. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Di mana W, jadi diingat ya, usaha itu disebut juga kerja, jadi bahasa Inggrisnya work, yang disimbolkan dengan W, sama dengan gaya dikali perpindahan, atau sama dengan gaya dikali perpindahan F kali S cos alpha. Alpha ini merupakan sudut yang dibentuk antara gaya dengan perpindahan. Dengan W usaha yang satuannya joule, kemudian S perpindahan yang satuannya meter, kemudian F gaya satuannya Newton, alpha sudut antara atau sudut yang terbentuk terhadap gaya dengan perpindahan, derajat atau radian. Oke. Yang pertama, usaha oleh gaya yang searah dengan perpindahan. Ini gayanya kan ditarik lurus terhadap perpindahan. Ini perpindahannya. Posisi awal ke posisi akhir disebut perpindahan. Di mana gayanya searah terhadap perpindahan. Terlihat seseorang sedang menarik kotak dengan gaya konstan F yang menyebabkan kotak berpindah sejauh S. Contoh soal. Sebuah benda dengan massa 10 kg berada di atas lantai yang licin. Benda ditarik oleh sebuah mobil derek, ini contohnya, dengan gaya sebesar F-nya 25 Newton, sehingga benda bergeser sejauh 4 meter. Pertanyaannya, berapakah besarnya usaha atau yang disimbolkan dengan W yang dilakukan oleh gaya F pada benda? Maka penyelesaiannya, diketahui F-nya 25 Newton, ini ya 25 Newton tadi, kemudian perpindahannya S-nya 4 meter. Gaya searah dengan perpindahan, di mana maka alpanya sama dengan 0 atau sudut yang terbentuknya 0. Ditanya adalah usaha atau W. Jawabannya, W sama dengan F kali S atau gaya dikali perpindahan, atau sama dengan gaya kali perpindahan cos sudut yang terbentuk, cos alpha. Di mana W sama dengan 25 Newton, F-nya tadi 25 Newton, S-nya 4 meter, cos-nya 0. Cos 0 itu yaitu 1, maka 25 kali 4 kali 1, hasilnya yaitu 100 Joule. Yang kedua, usaha oleh gaya yang membentuk sudut terhadap perpindahan. Lihat, ini arah perpindahannya lurus, kemudian gayanya ini ke atas. Berarti di sini membentuk sudut, kan gitu, membentuk sudut alpha. Terlihat seseorang sedang menarik koper dengan membentuk sudut alpha terhadap arah horizontal. Contoh soal.
Untuk menarik sebuah koper beserta isinya diperlukan gaya sebesar 22 Newton. Berapakah usaha yang diberikan oleh gaya itu jika sudut antar gaya ya dengan perpindahannya yaitu 60 derajat. Berarti ini sudut yang terbentuk ini 60 derajat. Dan balok bergeser sejauh 3 meter. Bergeser berarti perpindahannya 3 meter. Penyelesaiannya. Diketahui F-nya gayanya tadi 22 Newton. S-nya perpindahannya yaitu 3 meter. Alpanya sudut yang terbentuk 60 derajat. Maka ditanya usaha yang disimbolkan dengan W. Jawabannya W sama dengan F kali S sama dengan F kali S cos alpha, cos sudut yang terbentuk. W-nya sama dengan F tadi 22 Newton dikali 3 meter perpindahannya, cos alpanya 60. Boleh pakai kalkulator, cos alpha itu 0,5. Maka 22 kali 3, 66, dikali cos alpanya 0,5. Maka hasilnya 33 Joule. Berikutnya yaitu daya. Daya adalah kecepatan melakukan usaha atau usaha persatuan waktu. Jadi usaha persatuan waktu. Usaha tadi disimbolkan dengan W, waktu disimbolkan dengan T. Jadi dinyatakan dengan persamaan berikut. P sama dengan W per T. Dengan W itu usaha, satuannya Joule atau J aja boleh. T itu waktu, satuannya sekon. P itu daya, satuannya Joule per sekon atau bisa di satuannya yaitu watt. Satuan lain yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah horsepower, HP, DK, daya kuda, PK, Paardenkraft, dengan 1 HP sama dengan 1 DK, sama dengan 1 PK, atau sama dengan 746 watt. Sehingga dapat disimpulkan bahwa daya jika dikalikan satuan waktu S menghasilkan satuan watt sekon atau J yang merupakan satuan energi atau Joule. Dari sini muncul satuan energi yang dikaitkan dengan pemakaian energi listrik sehari-hari. Biasanya kalau kalian pembayaran listrik atau tagihan listrik yang diukur adalah kWh, yaitu kilowatt hour atau kilowatt jam. Dengan demikian adalah sama dengan 10 pangkat 3 kali 3600 watt dikali sekon atau menghasilkan 3,6 kali 10 pangkat 6 joule. Energi berarti segini besarnya ya, 1 kilowatt hour atau sama dengan 3.600 joule. Contoh soal. Sebuah mesin menghasilkan daya 2000 watt. Berapakah kerja yang dihasilkan? Kerja ini bisa usaha ya, maksudnya kerja ini sama dengan usaha. Tadi kan sudah dijelaskan depan, usaha itu sama dengan kerja, makanya disimbolkan dengan W. Yang dihasilkan oleh mesin itu selama 1 jam. Selama 1 jam. Oke, sehingga perhatikan, jamnya kita rubah dulu ya ke sekon. Diketahui P sama dengan 2000 watt. Dayanya 2000 watt, T-nya 1 jam sama dengan 3600 sekon. Ditanya itu usaha atau kerja, W. Jawabannya, W sama dengan P kali T, karena tadi P sama dengan W per T. Jadi, W sama dengan P kali T. Sehingga, W sama dengan 2000 watt dikali 3600 sekon. Nah, jadi menghasilkan 7.200 watt sekon. Atau, W sama dengan 7.200.000 joule. Atau kita sederhanakan kembali. Ini kan ada nolnya ada 5. Jadi kita ambil dibagi 1000 supaya kilojoule. Maka hasilnya W sama dengan 7.200 kilojoule. Oke, kita masuk ke latihan ya sebagai pemahaman kalian setelah materi yang tadi dijelaskan. Oke. Soal pelatihan pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Sebuah kotak ditarik dengan gaya F sebesar 12 Newton dan berpindah sejauh 4 meter ke kanan. Ini ya, 4 meter ke kanan. Tentukan usaha yang dilakukan gaya pada kotak tersebut. Jadi perhatikan ya, ini perpindahannya 4 meter. Optionnya A 48 Joule, B 3 Joule, C 36 Joule, dan D 24 Joule. Dikerjakan pakai jalan ya, supaya paham ya.
Oke, soal kedua. Dua buah gaya masing-masing F1 10 Newton dan F2 5 Newton bekerja pada sebuah benda yang terletak pada suatu permukaan datar. Jika benda berpindah ke kanan sejauh 5 meter, tentukan usaha yang dilakukan pada benda oleh kedua gaya tersebut. Perhatikan di sini, F1-nya dengan F2-nya searah ya, maka F totalnya F1 ditambah F2, berarti nanti F totalnya ada 15 Newton. A-nya, optionnya 70 Joule, 80 Joule, 90 Joule, dan 75 Joule. Pilih ya, salah satu yang benar. Soal ketiga. Dua buah gaya masing-masing F1 15 Newton dan F2 7 Newton bekerja pada sebuah benda yang terletak pada suatu permukaan lantai. Jika benda berpindah ke kanan sejauh 6 meter, ini perpindahannya 6 meter, tentukan usaha yang dilakukan pada benda oleh kedua gaya tersebut. Maka perhatikan F1-nya berlawanan arah terhadap F2, maka nanti F totalnya yaitu F1 dikurang F2, maka 15 dikurang 7 nanti F totalnya, baru nanti dihubungkan terhadap perpindahan. Optionnya A 48 Joule, B 90 Joule, C 42 Joule, dan D 132 Joule. Soal yang keempat. Usaha total yang dilakukan oleh dua buah gaya F1 dan F2 pada sebuah benda adalah 120 Joule. Perhatikan gambar berikut. Jika perpindahan benda ini sejauh 5 meter, tentukan besar gaya F2. Maka, perhatikan, nanti setelah kalian mendapat gaya totalnya atau F totalnya, maka ini ke kanan, F1-nya, F2-nya ke kiri. Maka nanti F2-nya adalah F total dikurang 36. Berikutnya, nomor 5. Seorang siswa yang beratnya 450 Newton menaiki tangga yang memiliki ketinggian 3 meter. Siswa tersebut melakukan ke atas sampai ke atas. Tentukan daya yang dikeluarkan siswa untuk kegiatan tersebut. Jadi di sini yang ditanya daya ya, P ya, maka A 450 Newton, B 225 ya, A 450 watt, B 225 watt, C 252 watt, dan D 522 watt. Jadi pilih jawaban yang benar. Oke, mungkin itu saja latihannya. Semoga dapat dipahami. Semoga terus belajar, semangat belajar, dan tidak lupa selalu bersyukur ya nak ya. Oke, dan intinya selalu pesan dari Umi, tetap jaga kebersihan sebagai cermin perilaku hidup sehat dan selalu berdoa. Salam selalu dari Umi. Alhamdulillah, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.